Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Aryani Sindiartono, biasa dipanggil Cindy. Saya kuliah di PEMAK Migas, Prodi Teknik Pengolahan Migas dengan nomor NIM 221420011. Saya dari Korlap 5 ingin menjelaskan materi tentang distilasi. Disimak baik-baik ya. Apa itu distilasi? Distilasi biasa disebut dengan penyulingan. Penyulingan adalah suatu proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya. Dalam penyulingan ini, campuran akan dididihkan hingga mencapai titik didih yang diinginkan, sehingga zat yang akan digunakan akan menguap yang kemudian uapnya akan menuju kondensor untuk dilakukan pendinginan dan bertujuan untuk mengubah dari fasa gas menjadi fase cair. Distilasi atau penyulingan ini banyak digunakan di dunia industri, sebagaimana setiap industri menggunakan metode yang berbeda-beda. Berikut ialah metode-metode yang digunakan para industri. Yang pertama, ada steam distillation atau distilasi steam atau uap. Steam distillation digunakan untuk campuran yang sensitif terhadap panas atau temperatur, misalnya senyawa organik. Prinsip kerjanya, yang pertama steam atau uap air dimasukkan ke dalam unit. Lalu gelombang uap air ini yang akan membawa atau menguapkan komponen yang paling volatil. Campuran komponen dan air kemudian dipisahkan dengan cara distilasi sederhana. Kegunaannya biasa digunakan untuk pemisahan essential oil, lemak, lilin, dan parfum. Metode yang kedua ada fractional distillation atau distilasi bertingkat atau fraksinasi. Kolom fraksinasi digunakan untuk memisahkan campuran yang memiliki lebih dari 2 komponen dalam satu kolom. Prinsip kerjanya, pada kolom fraksinasi terdapat sejumlah plat, di mana senyawa dengan titik didih paling rendah akan dikumpulkan di atas, dan senyawa dengan titik didih lebih tinggi berada di bagian bawah kolom. Kegunaannya, umumnya digunakan dalam penyulingan minyak bumi atau pemurnian alkohol. Metode yang ketiga ada vacuum distillation atau distilasi vakum. Vacuum distillation memisahkan komponen pada tekanan yang lebih rendah daripada tekanan atmosfer. Senyawa akan mendidih di bawah titik didih normalnya. Kegunaannya cocok digunakan untuk senyawa yang titik didihnya sangat tinggi. Metode yang keempat, azeotropic distillation atau distilasi azeotrop. Azeotrop adalah campuran 2 atau lebih cairan yang tidak dapat dipisahkan dengan cara distilasi yang biasa. Ketika campuran azeotrop mendidih, komposisi atau rasio uap campuran sama dengan komposisi atau rasio campuran dalam keadaan cair. Entrainer adalah zat yang ditambahkan untuk memecah campuran azeotrop agar dapat dipisahkan. Contoh campuran azeotrop yaitu campuran etanol air. Metode yang kelima ada reactive distillation atau distilasi reaksi. Reactive distillation atau disebut juga dengan catalytic distillation, proses di mana menggabungkan reaksi dan distilasi dalam satu kolom. Contohnya produksi metil terbutil ether atau MTBE, yaitu reaksi dan distilasi antara etanol dan isobutilin. Metode yang keenam ada extractive distillation atau distilasi ekstraksi. Extractive distillation ialah distilasi yang melibatkan penambahan pelarut atau solvent untuk mengubah volatilitas relatif salah satu komponen dalam campuran. Contohnya digunakan dalam pembuatan pulp. Pada kolom pertama, pelarut digunakan untuk memisahkan selulosa dari lignin. Pelarut kemudian dipisahkan, dimurnikan, dan di-recycle menggunakan kolom kedua. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, bahasa, ataupun perilaku, saya minta maaf. Kurang lebihnya, saya minta maaf dan terima kasih. Dadah!